Bapak dan Ibu, di usia senja ada satu perasaan yang sering datang tanpa suara, tanpa pertengkaran, dan tanpa kata-kata kasar, yaitu perasaan kurang dihargai. Kita masih ada, masih peduli, masih ingin berkontribusi, tetapi entah mengapa pendapat mulai jarang didengar. Keputusan sering diabaikan, dan kehadiran terasa tidak sepenting dulu. Perasaan ini tidak selalu diucapkan, namun sangat nyata dirasakan. Seringkali kita mencoba memahami keadaan. Kita berkata dalam hati, mungkin mereka sibuk, atau mungkin saya terlalu sensitif. Padahal, usia tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan nilai. Justru di usia senja, pengalaman hidup, kebijaksanaan, dan ketenangan batin seharusnya semakin dihormati. Namun kenyataannya, banyak orang tua merasa posisinya perlahan bergeser tanpa disadari. Yang lebih menyedihkan, banyak lansia menyalahkan diri sendiri. Mereka merasa tidak ingin merepotkan, tidak ingin menjadi beban, dan akhirnya memilih diam. Padahal diam yang terus-menerus, mengalah yang berlebihan, dan menahan diri tanpa batas seringkali justru membuka ruang bagi orang lain untuk bersikap kurang hormat. Saya pernah mendengar seorang bapak berkata lirih, "Dulu mereka bertanya pendapat saya, sekarang mereka hanya memberitahu." Kalimat ini sederhana, tetapi sangat dalam. Rasa kurang dihargai bukan selalu karena orang lain berubah menjadi buruk, melainkan karena pola hubungan berubah secara perlahan, dan kita tidak menyadarinya sejak awal. Bapak dan Ibu, penting untuk kita pahami bahwa dihargai bukan hanya soal bagaimana orang lain bersikap, tetapi juga bagaimana kita bersikap terhadap diri sendiri. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil, sikap yang terlihat sepele, namun jika dibiarkan, dapat membuat orang lain secara tidak sadar menempatkan kita di posisi yang lebih rendah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Apakah Bapak dan Ibu menonton dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun berada, satu hal sama. Usia senja seharusnya dijalani dengan rasa dihormati, didengar, dan dihargai. Dalam rangkaian pembahasan ini, kita akan mengulas 4 hal yang sering tidak disadari, namun perlahan membuat kita kurang dihargai di mata orang lain di usia senja. Bukan untuk menyalahkan diri, melainkan untuk menyadarkan, memperbaiki, dan mengembalikan martabat serta ketenangan hidup. Bapak dan Ibu, hal pertama yang sering tidak disadari namun perlahan membuat kita kurang dihargai di usia senja adalah terlalu sering mengalah hingga kehilangan batas. Mengalah memang sikap mulia. Sejak muda kita diajarkan untuk sabar, menurunkan ego, dan mendahulukan orang lain. Namun ketika mengalah dilakukan terus-menerus tanpa kejelasan batas, maknanya bisa bergeser, bukan lagi sebagai kebijaksanaan, melainkan dianggap sebagai ketiadaan sikap. Banyak orang tua mengalah demi menjaga suasana keluarga tetap rukun, demi tidak menyinggung perasaan anak, menantu, atau saudara, demi menghindari konflik yang dianggap melelahkan. Niat ini sangat baik. Namun tanpa disadari, setiap kali kita mengalah tanpa menyampaikan sikap, orang lain belajar satu hal, keputusan kita bisa diabaikan. Dari sinilah rasa kurang dihargai mulai tumbuh, pelan namun pasti. Di usia senja, kehilangan batas sering tampak dari hal-hal kecil. Pendapat kita tidak lagi diminta, hanya diberitahukan. Waktu kita dianggap selalu tersedia. Keputusan kita sering diubah tanpa diskusi. Semua ini jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia terjadi karena orang lain terbiasa melihat kita selalu menyesuaikan diri. Ketika batas tidak pernah ditunjukkan, rasa hormat ikut memudar. Saya teringat seorang bapak berusia 72 tahun yang selalu menjawab, "Terserah kalian saja." Setiap kali diajak berdiskusi. Awalnya ia ingin menunjukkan kelapangan hati. Namun lama-kelamaan, ia merasa tidak lagi dianggap. Suatu hari ia berkata, "Saya mengalah terus, tapi kok seperti tidak punya suara." Dari sini kita belajar bahwa mengalah tanpa batas seringkali menghilangkan posisi. Secara psikologis, orang cenderung menghormati mereka yang jelas pada sikapnya. Batas yang disampaikan dengan tenang justru menciptakan hubungan yang lebih sehat. Mengalah yang elegan adalah mengalah karena pilihan, bukan karena takut menolak. Ketika kita berani menyampaikan sikap dengan sopan, orang lain belajar menyesuaikan diri. Bapak dan Ibu, mengembalikan batas tidak harus keras. Kita bisa memulainya dari hal sederhana. Menyampaikan pendapat singkat, mengatakan saya kurang setuju dengan tenang, atau meminta waktu berpikir sebelum menyetujui sesuatu.
Batas yang jelas bukan tanda keras kepala, melainkan tanda harga diri yang dijaga. Di usia senja, kita tidak perlu memenangkan semua perdebatan, namun kita berhak memiliki suara. Ketika kita berhenti mengalah tanpa batas, orang lain perlahan akan kembali menempatkan kita pada posisi yang lebih layak, sebagai pribadi yang patut didengar dan dihormati. Bapak dan Ibu, hal kedua yang sering tidak kita sadari namun sangat berpengaruh terhadap cara orang lain memandang dan memperlakukan kita di usia senja adalah kebiasaan merendahkan diri sendiri. Ini bukan dilakukan karena kita tidak percaya diri, melainkan karena terbiasa bersikap rendah hati. Namun ada perbedaan besar antara rendah hati dan mengecilkan nilai diri sendiri. Banyak orang tua tanpa sadar sering mengucapkan kalimat seperti, "Saya sudah tua, saya tidak paham lagi, saya tidak sepintar dulu," atau "Sekarang anak-anak saja yang lebih tahu." Kalimat-kalimat ini terdengar sederhana, bahkan terasa wajar. Tetapi ketika diucapkan berulang-ulang, kata-kata itu menjadi pesan yang kuat. Bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi pikiran kita sendiri. Di usia senja, pengalaman hidup seharusnya menjadi kekuatan. Namun ketika kita sendiri yang terus-menerus menurunkan nilai diri, orang lain akan menyesuaikan sikapnya. Pendapat kita tidak lagi dianggap penting, pengalaman kita dianggap usang, dan keputusan kita mudah dipatahkan. Bukan karena kita tidak layak dihormati, tetapi karena kita sendiri memberi isyarat untuk tidak dihormati. Saya teringat seorang ibu berusia 74 tahun yang selalu berkata, "Saya tidak sekolah tinggi, jadi jangan dengarkan saya." Setiap kali ada diskusi keluarga, ia memilih diam. Padahal, justru ia yang paling berpengalaman menghadapi kehidupan. Ketika suatu hari ia berhenti mengucapkan kalimat itu dan mulai berbicara seperlunya, suasana berubah. Anak-anaknya mulai mendengarkan, bukan karena ia berubah menjadi keras, tetapi karena ia berhenti mengecilkan dirinya sendiri. Secara psikologis, cara kita berbicara tentang diri sendiri membentuk batas perlakuan orang lain. Jika kita terus menempatkan diri di posisi rendah, lingkungan akan mengikuti. Sebaliknya, ketika kita berbicara dengan tenang, tidak merendahkan diri dan tidak berlebihan, orang lain belajar menempatkan kita secara lebih setara. Menghargai diri bukan berarti merasa paling benar, tetapi menyadari nilai pengalaman dan kebijaksanaan yang telah kita kumpulkan. Bapak dan Ibu, mengubah kebiasaan ini tidak harus drastis. Kita tidak perlu membanggakan diri, tidak perlu menunjukkan kehebatan masa lalu. Cukup hentikan kalimat-kalimat yang merendahkan diri, ganti dengan kalimat netral, tenang, dan apa adanya. Diam seperlunya, berbicara seperlunya tanpa mengecilkan diri sendiri. Di usia senja nilai diri tidak berkurang, justru semakin matang. Ketika kita berhenti merendahkan diri sendiri, orang lain perlahan akan kembali melihat kita sebagai pribadi yang layak didengar, dipertimbangkan, dan dihormati. Dari sinilah rasa dihargai mulai tumbuh kembali, bukan karena usia, tetapi karena sikap kita terhadap diri sendiri. Bapak dan Ibu, hal ketiga yang sering tidak kita sadari namun perlahan menggerus rasa dihargai di usia senja adalah terlalu mudah meminta maaf meski sebenarnya tidak bersalah. Meminta maaf adalah sikap luhur dan terpuji. Namun ketika kata maaf digunakan secara berlebihan, bahkan untuk hal-hal yang wajar, maknanya bisa berubah dan berdampak pada cara orang lain memandang kita. Banyak orang tua terbiasa berkata, "Maaf ya," hanya untuk menyampaikan pendapat, bertanya, atau mengungkapkan kebutuhan. Kita meminta maaf karena tidak ingin merepotkan, tidak ingin dianggap cerewet, dan tidak ingin suasana menjadi canggung. Niat ini baik. Tetapi tanpa disadari kita sedang menempatkan diri pada posisi yang selalu merasa bersalah, padahal tidak ada kesalahan yang dilakukan. Di usia senja, kebiasaan ini sering muncul karena keinginan menjaga keharmonisan keluarga. Kita takut menyinggung anak, menantu, atau cucu. Akhirnya, setiap kali ingin berbicara, kita membuka dengan kata maaf. Lama-kelamaan, orang lain terbiasa melihat kita sebagai pihak yang selalu menurunkan posisi. Dari sinilah rasa kurang dihargai mulai muncul, bukan karena orang lain jahat, tetapi karena kita sendiri yang terus meminta maaf atas keberadaan kita. Saya teringat seorang bapak berusia 75 tahun yang selalu berkata, "Maaf, tapi menurut saya, setiap kali berdiskusi." Kata maaf itu membuat pendapatnya terdengar ragu, seolah ia tidak yakin dengan apa yang ia sampaikan. Ketika ia mulai berbicara tanpa kata maaf, dan menggantinya dengan kalimat tenang seperti, "Saya melihatnya begini," respons keluarga berubah.
Pendapatnya mulai didengar dengan lebih serius. Secara psikologis, kata-kata yang kita gunakan menciptakan citra. Meminta maaf ketika memang bersalah akan meningkatkan kepercayaan dan kedewasaan. Namun meminta maaf tanpa alasan justru mengikis wibawa dan kejelasan batas. Orang lain belajar bahwa kita mudah merasa bersalah, mudah mundur, dan mudah mengalah, dan ini membuat posisi kita semakin lemah. Bapak dan Ibu, bukan berarti kita harus berhenti meminta maaf. Tetaplah meminta maaf jika memang keliru. Namun untuk hal-hal yang wajar, menyampaikan pendapat, mengatur waktu, menolak permintaan, atau menjaga kebutuhan diri, kita tidak perlu meminta maaf. Cukup sampaikan dengan tenang dan sopan. Sikap ini bukan kasar, melainkan sehat dan dewasa. Di usia senja, berbicara tanpa rasa bersalah adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Ketika kita berhenti meminta maaf atas hal yang bukan kesalahan, orang lain perlahan akan menempatkan kita secara lebih setara. Dari situlah rasa dihargai tumbuh kembali. Bukan karena kita keras, tetapi karena kita jujur dan tegas dengan lembut. Bapak dan Ibu, hal keempat yang sering tidak disadari namun sangat kuat membuat kita kurang dihargai di usia senja adalah terlalu sering tersedia untuk semua orang. Kita selalu siap membantu, mudah dihubungi kapan saja, dan jarang menolak permintaan. Niatnya mulia, ingin berguna, ingin dianggap peduli, dan ingin menjaga hubungan tetap baik. Namun ketika ketersediaan kita tidak memiliki batas, orang lain bisa menganggap kehadiran kita sebagai sesuatu yang selalu ada, dan selalu bisa dimanfaatkan. Di usia senja, waktu dan energi seharusnya menjadi hal yang paling berharga. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, pikiran membutuhkan lebih banyak ketenangan, dan hati butuh ruang untuk istirahat. Namun banyak orang tua tetap memaksakan diri untuk selalu hadir. Telepon diangkat meski lelah, permintaan dipenuhi meski tubuh tidak sanggup, dan waktu pribadi dikorbankan demi orang lain. Lama-kelamaan, orang sekitar tidak lagi bertanya apakah kita mampu. Mereka hanya berasumsi bahwa kita pasti bisa. Seringkali kita takut menolak karena khawatir dicap tidak peduli atau tidak sayang keluarga. Kita takut dianggap egois, padahal menolak dengan sopan bukan tanda egois, melainkan tanda menjaga diri. Ketika kita selalu berkata iya, orang lain jarang belajar menghormati waktu dan kondisi kita. Sebaliknya, ketika kita sesekali berkata tidak sekarang atau saya butuh waktu, batas mulai terlihat dan rasa hormat mulai tumbuh. Saya teringat seorang ibu berusia 71 tahun yang selalu siap menjaga cucu tanpa jeda. Awalnya ia merasa dibutuhkan, namun lama-kelamaan tubuhnya sering sakit dan hatinya lelah. Ia berkata pelan, "Saya seperti dianggap kewajiban, bukan pilihan." Ketika ia mulai menentukan hari dan jam tertentu saja, sempat ada rasa tidak enak. Namun setelah itu keluarga menyesuaikan diri, ia merasa lebih dihargai, lebih sehat, dan lebih tenang. Secara psikologis manusia cenderung menghargai sesuatu yang tidak selalu tersedia. Ini bukan soal menjual diri mahal, tetapi soal menata nilai. Ketika kita selalu ada tanpa batas, kehadiran kita dianggap biasa. Ketika kita hadir dengan terukur, kehadiran itu justru terasa lebih berarti. Orang yang tulus akan menyesuaikan diri. Orang yang hanya ingin memanfaatkan akan mengeluh, dan dari situ kita belajar siapa yang benar-benar menghargai. Bapak dan Ibu, mengatur ketersediaan bukan berarti menjauh dari keluarga atau lingkungan. Ini tentang menciptakan ritme yang sehat, tentukan waktu istirahat, pilih bantuan yang sanggup dilakukan, dan izinkan diri berkata nanti atau tidak bisa hari ini. Sikap ini bukan keras melainkan bijak. Dengan ketersediaan yang terukur, kita mengembalikan kendali atas hidup kita sendiri. Di usia senja, kita tidak perlu selalu siap untuk semua orang. Kita berhak siap untuk diri sendiri. Ketika waktu dan energi dijaga, kehadiran kita menjadi lebih bermakna, dan rasa dihargai pun perlahan kembali. Bukan karena kita berubah menjadi orang lain, tetapi karena kita mulai menghormati diri sendiri. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas 4 hal utama yang sering tidak disadari, penting untuk memahami satu kenyataan penting. Rasa dihargai jarang hilang karena satu peristiwa besar. Ia hilang perlahan, melalui kebiasaan kecil yang berulang. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kata kasar, tetapi ada pola yang terus terjadi hingga akhirnya kita merasa tidak dianggap. Di usia senja, perubahan peran sering menjadi pemicunya. Dulu kita menjadi pengambil keputusan, sekarang lebih sering menjadi penerima keputusan. Dulu pendapat kita dicari, sekarang hanya diminta jika diperlukan.
Perubahan ini bisa terjadi alami, tetapi menjadi menyakitkan ketika kita tidak menyadari kapan harus menyesuaikan sikap untuk tetap dihormati. Banyak lansia berpikir bahwa dihargai adalah soal sikap orang lain. Padahal dalam banyak kasus rasa dihargai sangat dipengaruhi oleh sinyal yang kita kirimkan setiap hari. Cara kita berbicara, menempatkan diri, menetapkan batas, dan merespons perlakuan. Ketika sinyal itu melemah, orang lain menyesuaikan diri, seringkali tanpa niat buruk. Saya pernah mendengar seorang bapak berkata, "Saya merasa tidak penting lagi, padahal saya tidak pernah bermaksud seperti itu." Kalimat ini menggambarkan banyak orang tua. Mereka tidak ingin menuntut, tidak ingin merepotkan, dan tidak ingin menjadi beban. Namun tanpa disadari, sikap ini membuat keberadaan mereka terasa makin samar di mata orang lain. Secara psikologis manusia menghormati kejelasan. Ketika seseorang jelas pada nilai dirinya, orang lain akan menyesuaikan sikap. Sebaliknya, ketika kita terlalu sering mengalah, merendahkan diri, meminta maaf tanpa alasan, dan selalu tersedia, kita mengaburkan kejelasan itu. Akibatnya, orang lain tidak tahu lagi bagaimana seharusnya memperlakukan kita. Bapak dan Ibu, memahami proses ini penting agar kita tidak menyalahkan diri secara berlebihan. Ini bukan soal gagal menjadi orang tua atau gagal menjaga hubungan. Ini soal belajar ulang menempatkan diri di fase hidup yang berbeda. Usia senja membutuhkan kebijaksanaan baru. Bukan lagi tentang memberi tanpa henti, tetapi tentang memberi dengan batas yang sehat. Dengan kesadaran ini kita tidak perlu marah pada siapapun. Kita cukup mulai menata ulang kebiasaan, memperjelas sikap dan menjaga diri dengan lebih bijak. Dari sinilah rasa dihargai bisa kembali tumbuh, perlahan, alami, dan tanpa konflik. Bapak dan Ibu, setelah memahami bagaimana rasa dihargai bisa hilang perlahan, pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana cara mengembalikannya tanpa harus menuntut, marah, atau melukai hubungan? Di usia senja, kita tidak lagi ingin ribut. Kita ingin tenang, dihormati, dan tetap menjaga silaturahmi. Kabar baiknya, rasa dihargai bisa dikembalikan dengan cara yang lembut, asal dilakukan dengan konsisten. Langkah pertama adalah mengubah cara kita menempatkan diri, bukan mengubah orang lain. Kita tidak perlu menegur keras atau menyindir. Cukup mulai dari sikap sederhana, berbicara lebih singkat namun jelas, menyampaikan pendapat tanpa pembelaan panjang, dan berhenti menjelaskan diri kepada semua orang. Ketika sikap kita berubah, lingkungan akan menangkap sinyal baru, bahwa kita mulai menjaga posisi diri. Langkah kedua adalah membangun batas secara halus namun tegas. Batas tidak selalu diucapkan, ia terlihat dari tindakan. Misalnya, tidak selalu tersedia setiap waktu, memilih kapan hadir dan kapan beristirahat, serta tidak langsung menyetujui semua permintaan. Ketika kita konsisten, orang lain akan belajar bahwa waktu dan energi kita bernilai. Dari sinilah rasa hormat tumbuh secara alami. Saya teringat seorang bapak berusia 73 tahun yang dulu jarang didengar dalam keluarga. Ia tidak pernah membantah, hanya diam. Setelah ia mulai menyampaikan pendapat singkat dan tidak lagi selalu mengalah, awalnya suasana terasa canggung. Namun beberapa waktu kemudian, keluarganya mulai bertanya kembali pendapatnya. Ia berkata, "Saya tidak berubah jadi keras, saya hanya berhenti mengecilkan diri." Langkah ketiga adalah menjaga ketenangan emosi. Orang yang mudah terpancing sering kehilangan wibawa. Sebaliknya, orang yang tenang, tidak reaktif, dan tidak berlebihan justru lebih dihormati. Ketika kita tidak bereaksi terhadap hal-hal kecil yang menyakitkan, kita menunjukkan kedewasaan. Orang lain belajar bahwa emosi kita tidak mudah dipermainkan. Bapak dan Ibu, mengembalikan rasa dihargai bukan proses instan. Akan ada masa penyesuaian. Ada yang mungkin heran, ada yang merasa tidak nyaman. Namun jika sikap kita konsisten, perlahan lingkungan akan menyesuaikan. Yang penting, kita tidak perlu merasa bersalah saat menjaga diri. Menghormati diri sendiri bukan berarti merendahkan orang lain. Di usia senja, hidup menjadi lebih ringan ketika kita tidak lagi mengejar pengakuan, tetapi menata posisi dengan bijak. Tanpa tuntutan, tanpa drama, tanpa menyakiti. Dari sikap yang tenang dan jelas inilah, rasa dihargai akan kembali hadir, bukan karena kita meminta, tetapi karena kita pantas menerimanya. Bapak dan Ibu, ketika kita mulai menata batas, menghentikan kebiasaan merendahkan diri, dan mengatur ketersediaan dengan bijak, perubahan biasanya tidak datang dalam bentuk pujian. Ia datang diam-diam, melalui tanda-tanda kecil yang sering terlewat. Banyak orang tua mengira mereka belum dihargai padahal sebenarnya prosesnya sudah berjalan.
Tanda pertama adalah orang mulai bertanya kembali, bukan sekadar memberitahu. Pertanyaan sederhana seperti, bagaimana menurut Bapak atau Ibu ada saran, menandakan posisi kita mulai diakui. Ini bukan kebetulan. Ini hasil dari sikap kita yang lebih jelas dan tenang. Ketika kita berhenti mengecilkan diri, orang lain mulai melihat nilai pengalaman kita. Tanda kedua, permintaan datang dengan jeda, tidak lagi mendadak. Orang mulai bertanya dulu, bukan langsung meminta. Ini menunjukkan batas kita mulai dihormati. Mereka menyadari bahwa waktu dan energi kita bernilai tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Perubahan ini sering terasa kecil, tetapi dampaknya besar bagi ketenangan batin. Tanda ketiga, nada bicara menjadi lebih sopan dan hati-hati. Bukan berarti semua orang tiba-tiba berubah lembut, tetapi ada kehati-hatian yang muncul. Candaan yang dulu meremehkan mulai berkurang. Sindiran menjadi jarang. Ini tanda bahwa kita tidak lagi dipandang sebagai pihak yang selalu bisa menerima apapun. Saya teringat seorang ibu berusia 72 tahun yang berkata, sekarang mereka tidak berani bicara sembarangan seperti dulu. Ia tidak pernah menegur keras. Ia hanya mulai menjaga diri, tidak selalu tersedia, dan berbicara seperlunya. Perubahan sikap orang lain datang sebagai respons alami, bukan karena tekanan. Tanda keempat, kita sendiri merasa lebih tenang. Ini tanda terpenting. Kita tidak lagi gelisah menunggu pengakuan. Kita tidak mudah tersinggung. Kita lebih siap berkata tidak tanpa rasa bersalah. Ketika batin lebih tenang, biasanya lingkungan ikut menyesuaikan. Ketenangan adalah sinyal kuat yang sering dilupakan. Bapak dan Ibu, jangan meremehkan tanda-tanda kecil ini. Perubahan sejati jarang datang dengan tepuk tangan. Ia datang melalui keseharian yang lebih ringan, percakapan yang lebih setara, dan hubungan yang lebih sehat. Jika Bapak dan Ibu mulai merasakannya, berarti langkah yang diambil sudah tepat. Di usia senja, dihargai bukan tentang menjadi pusat perhatian. Dihargai adalah tentang diposisikan secara layak. Ketika kita menghormati diri sendiri secara konsisten, orang lain akan belajar melakukan hal yang sama, meski tanpa mereka sadari. Bapak dan Ibu, meskipun kita sudah menyadari pentingnya batas, sikap, dan cara menempatkan diri, banyak orang tua tetap merasa usahanya tidak berhasil. Bukan karena mereka salah arah, melainkan karena tanpa sadar melakukan beberapa kesalahan kecil yang justru menghambat proses mengembalikan rasa dihargai. Kesalahan-kesalahan ini sering tampak sepele, tetapi dampaknya besar jika dibiarkan. Kesalahan pertama adalah berubah setengah-setengah karena rasa tidak enak. Di awal, kita sudah mulai menjaga batas, mulai berkata tidak, dan mulai mengatur waktu. Namun ketika ada yang terlihat kecewa, kita langsung mundur. Kita kembali mengalah, kembali tersedia, dan kembali menurunkan diri. Akibatnya, orang lain menangkap pesan yang membingungkan. Hari ini kita tegas, besok kita longgar. Ketika batas tidak konsisten, rasa hormat sulit tumbuh. Kesalahan kedua adalah mengharapkan perubahan instan dari orang lain. Banyak lansia kecewa karena setelah 1 atau 2 kali menjaga sikap, perlakuan orang sekitar belum berubah. Padahal, kebiasaan lama tidak bisa bergeser dalam hitungan hari. Orang lain butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Jika kita berhenti di tengah jalan karena merasa tidak berhasil, prosesnya akan selalu kembali ke titik awal. Kesalahan ketiga yang sering terjadi adalah menjaga batas dengan emosi, bukan dengan ketenangan. Ada orang tua yang akhirnya berkata tegas, tetapi dengan nada marah, sindiran, atau menyimpan kekecewaan lama. Ini membuat orang lain merasa diserang, bukan diajak menyesuaikan diri. Padahal, kekuatan usia senja justru ada pada ketenangan. Batas yang disampaikan dengan emosi sering memicu konflik, bukan rasa hormat. Saya pernah mendengar seorang bapak berkata, saya sudah capek, jadi saya bicara keras saja. Setelah itu suasana keluarga menjadi dingin. Bukan karena batasnya salah, tetapi karena cara menyampaikannya tidak selaras dengan ketenangan yang diharapkan. Dari sini kita belajar bahwa bukan hanya isi sikap yang penting, tetapi juga cara menyikapinya. Kesalahan keempat adalah masih mencari validasi dari orang yang sama. Kita sudah menjaga diri, tetapi diam-diam masih berharap mereka mengakui perubahan kita. Ketika pengakuan itu tidak datang, kita merasa gagal. Padahal, tujuan utama menjaga batas bukan untuk mendapatkan pujian, melainkan untuk melindungi diri dan menata hidup. Jika validasi masih menjadi tujuan, ketenangan akan selalu bergantung pada orang lain. Bapak dan Ibu, kesalahan-kesalahan ini wajar. Banyak orang tua mengalaminya. Yang penting bukan menyalahkan diri,
melainkan menyadari dan memperbaiki arah. Mengembalikan rasa dihargai adalah proses bertahap. Ia membutuhkan konsistensi, kesabaran, dan ketenangan, bukan reaksi cepat. Di usia senja, kita tidak perlu sempurna. Kita hanya perlu selaras antara sikap, kata-kata, dan tindakan. Ketika ketiganya sejalan, orang lain akan menyesuaikan, meski pelan. Bapak dan Ibu, setelah kita menelusuri seluruh pembahasan dari awal hingga akhir, kini kita sampai pada satu pemahaman penting. Rasa dihargai di usia senja bukan sesuatu yang harus diminta, tetapi sesuatu yang dibangun. Melalui sikap, kebiasaan, dan cara kita menempatkan diri, kita secara perlahan membentuk bagaimana orang lain memandang dan memperlakukan kita. Kita telah membahas 4 hal utama yang sering tidak disadari membuat orang tua kurang dihargai. Terlalu sering mengalah hingga kehilangan batas, merendahkan diri sendiri tanpa sadar, terlalu mudah meminta maaf meski tidak salah, serta selalu tersedia untuk semua orang. Semua ini berangkat dari niat baik, namun jika dibiarkan, justru menggerus martabat dan ketenangan batin. Kesadaran akan hal-hal ini adalah langkah awal yang sangat berharga. Kita juga belajar bahwa mengembalikan rasa dihargai tidak perlu dengan kemarahan, tuntutan, atau konflik. Justru sebaliknya, ia tumbuh dari ketenangan, kejelasan sikap, dan konsistensi. Dengan menjaga batas secara lembut, berbicara tanpa merendahkan diri, dan merawat diri tanpa rasa bersalah, posisi kita perlahan kembali setara. Orang lain menyesuaikan bukan karena takut, tetapi karena melihat perubahan sikap yang matang. Penting untuk diingat Bapak dan Ibu bahwa perubahan ini tidak selalu disertai pujian. Kadang ia hadir dalam bentuk sederhana. Pendapat mulai didengar, permintaan disampaikan dengan sopan, atau nada bicara menjadi lebih menghormati. Bahkan ketika perubahan dari orang lain belum sepenuhnya terlihat, satu hal pasti terjadi. Kita sendiri menjadi lebih tenang dan utuh. Di usia senja, hidup tidak lagi tentang membuktikan nilai diri kepada siapapun. Nilai itu sudah ada, dibangun dari perjalanan panjang, kesabaran, dan pengalaman hidup. Yang kita lakukan sekarang adalah menjaganya, bukan menyerahkannya. Ketika kita menghormati diri sendiri, kita sedang memberi contoh bagaimana seharusnya kita diperlakukan. Bapak dan Ibu, semoga rangkaian pembahasan ini menjadi teman refleksi yang lembut namun menguatkan. Jika dirasakan bermanfaat, mari kita terus belajar dan menata hidup bersama. Dengan mengikuti dan berlangganan channel Kesehatan Lansia TV, Bapak dan Ibu akan terus ditemani oleh nasihat bijak, penguatan mental, dan pembahasan yang membantu usia senja dijalani dengan lebih tenang, bermartabat, dan penuh kesadaran, tanpa mengemis, tanpa memaksa, hanya saling menguatkan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, keteduhan hati, dan kekuatan untuk menjalani hari-hari dengan rasa dihargai dan damai.